Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Sonia's Travel Vlog. Hari ini aku mau kasih ke kalian rekomendasi kuliner dan tempat wisata di Semarang. Hari ini 25 Desember 2021, aku excited banget guys, karena akhirnya aku bisa pulang kampung ke Semarang setelah 2 tahun menetap di Jakarta. Karena sebenarnya COVID-19 pandemik ya, aku nggak boleh pulang sama keluargaku demi safety dan segala macam. Dan akhirnya di akhir tahun 2021 ini, karena COVID sudah sedikit lebih kondusif, akhirnya aku memberanikan diri untuk pulang ke Semarang setelah 2 tahun guys. Dan hari ini excited banget buat pulang. Hari ini tuh aku menempuh perjalanan darat guys, lewat jalan tol. Dan ini kita lagi sampai di salah satu gerbang tol, yaitu tol Cikopo Palimanan. Sebenarnya aku udah lama sih guys nggak menempuh perjalanan jauh dari Jakarta ke Jawa gitu ya istilahnya, lewat perjalanan darat, karena biasanya itu pasti lewat naik transport umum gitu deh, naik kereta ataupun naik pesawat. Nah kali ini aku lewat darat lagi nih, lewat jalan tol. Ini kita udah sampai di jalan tol Semarang-Batang, Batang-Semarang sih lebih tepatnya. Jalan tolnya tuh hijau banget sih kalau menurutku ya, yang di daerah sini. Selain itu, yang aku suka lagi kalau perjalanan dari Jakarta adalah kita bisa lihat sawah guys, which is nggak ada di Jakarta karena semuanya isinya gedung. Finally kita sampai di kota Semarang. Yang pertama kali aku lakukan begitu sampai di rumah adalah mainan sama hamsternya adik aku. Ini lucu banget guys. Yang ini hamsternya namanya Embul. Jadi dia tuh karena kegendutan kan ya, kalau misalnya dia itu suka abis manjat-manjat gitu terus jatuh kayak gini, kayak gelebak gitu loh. Dan ini tuh lucu banget menurut aku, hamster paling lucu yang adikku punya. Sekarang tuh ada 4 sih guys kalau hamster di rumah. Ada 3 yang warna putih, satunya lagi warna hitam. Nah yang ini tuh juga yang lucu lagi, salah satunya adalah si mata merah namanya, karena matanya dia tuh merah kayak bule gitu loh guys. Kalau yang biasanya kan hamster matanya hitam ya, atau coklat. Dia lebih kecil dari si Embul tadi badannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mau kasih ke kalian 8 rekomendasi kuliner yang harus kalian cobain di kota Semarang. Ini baru part 1 kali ya, nanti part 2-nya kapan-kapan kalau aku pulang ke Semarang lagi. Oke, tapi sebelum itu, ini aku mau kasih ke kalian nostalgia, mungkin buat teman-teman yang dari Semarang dan udah lama nggak ke Semarang. Ini tuh adalah Simpang 5, dan dia tuh kalau malam itu ada odong-odong yang lampunya tuh bisa nyala-nyala gitu, bagus sih menurut aku. Simpang 5 tuh jadi basically kayak sebuah lapangan atau sebuah taman, yang dia itu ada 5 persimpangan jalan gitu ya, jalan-jalan besar yang ada di kota Semarang. Dia ini posisinya di tengah kota. Di dekat sini ada beberapa hotel dan juga beberapa mall. Salah satunya itu Mall Ciputra Semarang, salah satu mall yang cukup besar di Semarang. Dan di daerah sini itu juga ada tendaan-tendaan gitu sih, warungan buat kulineran. Kadang-kadang kalau misalnya orang-orang yang dari luar Semarang suka cobain kuliner juga di sini. Ini pemandangan Simpang 5 kalau di malam hari guys. Kita lewatin lagi ya biar teman-teman bisa lihat. Bagus banget kan? Dia jadi kayak kelap-kelip lampunya nyala-nyala gitu, yang berasal dari odong-odong yang tadi aku ceritain. Ini odong-odongnya bisa disewa. Kalau misalnya kalian mau sewa, itu bisa banget langsung ke mas-masnya aja yang punya odong-odong. Harganya itu kisaran 30.000 untuk setengah jam. Dan bentuknya kalian bisa pilih ya. Di sini tuh macam-macam. Ada yang bentuk unicorn dan masih banyak lagi. Kalian bisa puter-puter gitu deh selama waktu 30 menit itu untuk lihat-lihat di Simpang 5 naik odong-odongnya. Rekomendasi pertama tempat kuliner yang wajib kalian cobain kalau lagi di Semarang itu adalah Rumah Makan Rahayu. Di sini tuh lengkap banget mulai dari Chinese food, Jawa dan juga seafood. Tempat ini nggak buka cabang, letaknya ada di Jalan Supriyadi, Ruko Artamas nomor 120, Kalicari, Semarang. Yuk kita langsung aja masuk dan lihat ada makanan apa aja di sini. Di sini makanannya cukup lengkap guys, mulai dari sop, lalu juga ada makanan yang goreng-goreng, siomay, dan masih banyak lagi deh. Dan menurut aku ini tuh enak banget guys makanan di sini. Kalian wajib banget cobain ya. Ini kita mau shoot semua aja dulu makanannya. Gorengan-gorengan itu lengkap, terus di sana itu juga ada sate. Di sini itu juga ada berbagai macam lauk pauk guys, mulai dari yang daging sampai yang non daging itu juga ada. Menu pertama yang kita order itu ada sup hisit. Sup hisitnya itu di sini enak banget guys, berasa kayak makan di tempat-tempat kondangan gitu. Nah uniknya di tempat ini itu kita bisa pesan juga nasi merah, karena dia itu juga provide nasi merah ya guys. Nah kalau menu yang kedua ini ada pork, jadi dia non halal ya guys menu yang ini. Menu ketiga yang aku cobain adalah siomay dan juga sate. Nah ini itu menu favorit aku guys. Di hampir setiap kali aku ke Rumah Makan Rahayu itu aku order 2 menu ini, karena menurut aku enak banget di sini. Bahkan satenya itu nggak ada yang bisa ngalahin gitu loh. Even makanan-makanan di Jakarta pun juga masih lebih enak yang ini.
Tempat kuliner kedua yang mau aku rekomendasiin ke kalian adalah Bakmi Hapki. Tempat ini itu sebenarnya punya 3 cabang. Ini aku lagi makan di cabang yang Puri Anjas Moro. Bentukannya seperti ini guys. Jadi dia itu mie, di dalamnya itu ada siomaynya, terus juga ada kekiannya dan topping-topping lain seperti pangsit ataupun telur juga ada di sini. Ini yang bakmi komplit, tapi biasanya aku paling suka itu beli bakmi siomaynya. Kalian wajib cobain karena topping-toppingnya itu enak banget, topping-topping dari bakminya. Nah, tempat kuliner ketiga yang aku mau rekomendasiin adalah Warung Gudeg Mbak Tum. Ini tuh legendaris banget guys, karena biasanya orang-orang itu malam-malam pada makan di sini gitu, bentuknya itu kayak tendahan, terus juga ada yang lesehannya juga. Tapi rasa gudegnya itu menurut aku cukup enak. Jadi di Semarang ini termasuk yang paling enaknya gitu. Kuah gudegnya itu kental dan aku paling suka itu telurnya kalau di sini karena warna kuning telurnya itu kuning banget guys. Warung gudeg ini memang baru buka sore hari jadi sekitar jam 5, tapi dia tutupnya itu sampai jam 3 pagi. Dan tempat ini tuh nggak pernah sepi. Tempat kuliner keempat yang mau aku rekomendasiin itu adalah Kala Senja Rooftop Dining. Kalau yang sebelumnya itu modelnya kayak lesehan, kayak warung gitu. Nah, yang di tempat ini itu modelnya adalah cafe rooftop. Letaknya itu ada di lantai paling atas atau di rooftopnya Kala Hotel di Jalan Sumbing, daerah Gajah Mungkur, Semarang. Tempat ini memang belum terlalu lama, jadi ini tuh baru buka dalam beberapa tahun terakhir aja setelah aku meninggalkan Semarang. Tapi tempatnya itu menurut aku juga cozy atau nyaman banget. Dia ada tempat outdoor yang tadi dan juga tempat indoornya, dan makanan di sini itu kebanyakan makanan western dan lumayan enak juga. Tempat kuliner kelima yang mau aku rekomendasiin itu adalah Bakmi Sumatera Sama Rasa. Letaknya itu ada di Jalan Roda Mas di daerah Tanah Mas, Semarang Utara. Nah, tempatnya ini cukup besar ya guys, cukup luas. Dia setelah direnovasi atau dijebol gitu jadi luas gini. Dan makanan di sini itu non halal, tapi paling khas itu adalah bakminya. Bakminya itu menggunakan daging babi merah, jadi of course non halal atau pork, dan dia itu ada crispy atau kriukannya gitu di atasnya. Di sini kalian bisa pilih mau pesan yang reguler ataupun yang porsi jumbonya. Tempat kuliner keenam yang mau aku rekomendasiin ke kalian itu adalah Kue Mochi Gemini. Tapi ini tuh lebih cocok sebenarnya untuk oleh-oleh guys, karena bentuknya itu kotakan gitu ya. Kalian juga bisa makan bareng keluarga kalian gitu deh di rumah karena isinya cukup banyak. Aku biasanya langganannya itu di Kue Mochi Gemini Kentangan. Di sini tuh jual berbagai jenis mochi, mulai dari yang ada wijennya sampai yang nggak ada wijennya atau cuma warna putih aja seperti yang di kiri tadi. Dan bahkan di model terbarunya itu dia juga jual yang rasa-rasa lain, ada juga rasa pandan gitu. Nah, untuk satu box itu isinya dia macam-macam. Yang paling besar itu diisi 25, yang ukuran tanggung itu diisi 16, dan yang di ukuran paling kecil itu isinya 10 seperti ini. Tempat kuliner ketujuh yang mau aku rekomendasiin adalah Siomay Bandung Ibu Marlina. Tempat ini letaknya ada di Jalan Kalimas Barat di daerah Tanah Mas, Semarang Utara. Jadi letaknya itu deket sama bakmi Sama Rasa, mie Sumatera Sama Rasa yang tadi aku rekomendasiin. Dia itu masih di satu area gitu guys. Nah, di sini itu jualannya cukup macam-macam, ada tempe mendoan juga. Tapi biasanya paling khas di sini itu adalah siomay Bandungnya. Tempatnya seperti ini cukup luas tapi agak-agak lama gitu ya, bukan tempat-tempat yang modern. Tapi rasa siomaynya itu enak banget guys. Ini tuh aku bisa bilang siomay paling enak yang ada di kota Semarang. Dia jualan berbagai jenis siomay, ada telur juga, ada kol dan kulit. Lalu ada kentangnya juga. Dan kalau misalnya dikasih sambal kacang itu jadinya seperti ini. Menggoda banget kan guys. Dia jualnya itu bisa per porsi, bisa juga per biji ya guys. Tapi memang tempat jual siomay ini itu nggak terlalu murah ya. Jadi harganya juga lumayan. Tapi secara rasa dia itu enak. Tempat kuliner ke-8 yang mau aku rekomendasiin adalah Kira-Kira Resto and Cafe. Ini letaknya itu ada di daerah Semarang bawah ya guys, di dekat Paragon Mall. Tepatnya di daerah Sekayu, Semarang Tengah. Tempat ini buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Tempat ini itu cocok untuk foto-foto karena tempatnya cukup instagramable ataupun cocok juga untuk sambil kerja atau ngerjain tugas guys. Karena tempat ini itu cukup comfy ya guys, AC-nya itu cukup dingin. Terus meja-mejanya itu jaraknya juga lumayan antar mejanya. Dan makanan di sini itu juga cukup enak dan harganya itu cukup bersahabat di kantong.
Ini makanan di sini itu kebanyakan makanan western gitu guys. Jadi ada pasta, terus juga ada pancake, ada nasi juga sih di sini dan ada smoothiesnya. Menurut aku enak juga dan kental smoothiesnya. I think that's all guys for my recommendation untuk tempat kuliner di kota Semarang. Untuk kesempatan kali ini aku bisa rekomendasiin ke kalian 8 tempat dulu. Tapi soon akan aku tambahin lagi ketika aku pulang ke Semarang lagi. Karena memang kampungku itu di Semarang gitu, keluarga aku di Semarang. Jadi aku bakal sering ke Semarang juga kalau misalnya pas liburan-liburan gitu. Ini aku udah di airport, aku nunggu untuk flight aku. Flight aku ini flight siang karena aku memang lebih suka flight yang siang ya. Pemandangannya itu akan lebih bagus gitu dan airportnya ini cukup ramai karena ini memang baru aja selesai dari periode libur Nataru tahun 2021. Jadi video ini late post banget ya guys, tapi ya beginilah suasana di airport. Udah cukup kangen sama airport karena aku itu udah lama banget gak naik pesawat. Terakhir kali aku naik pesawat itu di tahun 2018-an. Jadinya sudah 4 tahun ya nggak naik pesawat. Cukup kangen juga sama airport ini. Dan kita di sini mau lihat-lihat bareng nih. Nanti pemandangan dari atas pesawat itu kayak apa sih kalau di daerah Semarang ataupun di daerah Jakarta. Ini aku naik brand pesawat favorit aku yaitu Batik Air karena harganya itu nggak terlalu mahal tapi juga secara safety dan pelayanan itu lumayan oke lah ya guys dibandingkan dengan low cost brand lainnya yang lebih murah lagi. Jadi aku paling nyaman itu emang naik Batik Air. Kalau ditanya orang-orang di Semarang itu ada apa aja sih? Aku pasti jawab ada kuliner yang enak karena di Semarang itu memang pusatnya makanan-makanan enak gitu deh. Dengan harga-harga yang menurut aku juga sangat terjangkau banget dibandingin harga-harga makanan di ibu kota. Oke, ini pesawat aku sudah mulai take off. Nanti kita lihat ya guys perbandingan antara melihat kota Semarang dari atas pesawat dan juga kota Jakarta. Kalau kota Semarang itu seperti ini guys, jadi dia masih cukup hijau, rumah-rumahnya dan gedung-gedungnya itu juga nggak sebanyak di kota Jakarta. Dan dari segi kejernihan udara, kualitas udaranya itu juga masih kelihatan lebih baik di sini guys. Masih lebih clear gitu loh langitnya. Nah, sedangkan di video setelah ini itu kita mau lihat pemandangan dari atas pesawat untuk di kota Jakarta. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau di kota Jakarta itu seperti ini guys. Lebih banyak gedung-gedungnya, rumah-rumahnya itu juga lebih padat. Udah lebih sedikit lahan-lahan hijaunya dan yang pasti dari segi kualitas udara itu kelihatan tidak sejernih di kota Semarang tadi. Karena memang di kota Jakarta itu kendaraan lebih banyak, terus polusi juga lebih tinggi. Tapi well, every city has its own uniqueness gitu. Jadi di Jakarta ya kita bisa lihat banyak gedung-gedung tinggi yang kita nggak bisa lihat di kota Semarang. Dan gak terasa setelah 1 jam ada di dalam pesawat, kita sudah mau landing di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Thank you guys for watching my video. Stay tune di video-video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe ya. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.